Counting double digit thousands stacks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KTS Teknologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa saja sih HTML itu. Jadi pengenalan HTML. Sejarah HTML diciptakan oleh Cyrus Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991, namun tidak dirilis secara resmi. Cyrus Tim Berners-Lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Apa sih itu HTML? Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang berguna sebagai bahasa markup standar untuk membuat halaman website yang bertujuan untuk menggambarkan struktur halaman website. Jadi teman-teman, HTML itu bukan bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, dan lain-lainnya. Jadi HTML itu berguna sebagai kerangka di dalam sebuah website yang akan kita buat. Dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat kode HTML? Yang pertama yaitu text editor. Yang saya rekomendasikan ada dua text editor, yaitu Sublime Text, Visual Studio Code. Kenapa saya merekomendasikan dua text editor tersebut? Karena yang pertama, text editor tersebut itu tidak berbayar. Yang kedua juga ringan untuk aplikasi seperti text editor tersebut. Yang kedua yaitu web browser. Saya rekomendasikan ada 3 web browser. Yang pertama Microsoft Edge, yang kedua Google Chrome, yang ketiga Firefox. Dan untuk video tutorial yang selanjutnya kita akan menggunakan web browser Microsoft Edge. Di bagian HTML juga terdapat bagian-bagian HTML tersebut ya guys. Jadi deklarasi doctype HTML mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Elemen HTML adalah elemen root dari halaman HTML. Jadi elemen HTML itu adalah sebagai pembungkus di bagian head, title, dan body. Dan elemen head itu berisi tentang meta tentang halaman HTML. Jadi kayak language dan yang lainnya itu terdapat di head, kayak CSS XML juga bisa dimasukkan di bagian head. Yang ketiga yang keempat itu elemen title, menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman. Jadi elemen title itu nanti ketika kita ingin membuat sebuah website yang muncul di bilah judul browser itu, yang kita ingin munculkan di bilah judul browser itu nanti kita masukkan di bagian title. Dan elemen body mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk sebuah konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, dan lain-lain. Jadi elemen body itu, di bagian body itu kita ketika kita ingin memasukkan sebuah kode-kode yang kita inginkan dan muncul di website, kita cukup masukkan di bagian body teman-teman. Dan apa saja sih itu tag? Jadi di dalam kode HTML itu berisi kumpulan tag yang kita buat. Tag di dalam HTML memiliki aturan pembuka dan penutup. Contoh tag yang sering kita gunakan yaitu H1, ayo belajar coding. H1 yang di awal itu adalah tag pembuka teman-teman, dan ayo belajar coding adalah isi konten di dalam tag H1, dan H1 di bagian terakhir adalah tag penutup. Apa sih elemen? Jadi elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen. Elemen kadang juga disebut sebagai node karena ia merupakan salah satu jenis node yang menyusun dokumen HTML. H1 Allegiance Center, ayo belajar coding. H1 sebagai tag pembuka, Allegiance Center sebagai nama atribut, Center sebagai nilai atribut, ayo belajar coding sebagai isi konten, H1 sebagai penutup. Jadi elemen terdiri dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup, dan bisa juga ditambah sebagai nama atribut. Dan mungkin tadi juga banyak teman-teman yang bingung sih, itu tuh apa sih allegiance sama center tuh, apa sih atribut itu? Jadi atribut itu adalah kata kunci khusus yang berada dalam tag pembuka atribut, terdiri dari nama atribut seperti allegiance dan nilai atribut seperti center. Jadi atribut itu terdiri sebagai jadi allegiance ini sebagai
nama atribut, dan center itu sebagai nilai atribut. Dan tadi juga kita sudah membahas tentang tag, dan tag juga ada yang tag yang tidak memiliki isi konten seperti tag BR. Jadi tag BR itu berfungsi sebagai enter gitu. Ketika kita ingin membuat suatu kode baru atau bagian baru, kita cukup menggunakan tag BR. Namun perlu kita ingat ya teman-teman, tag BR itu tidak perlu menggunakan tag pembuka dan tag penutup seperti tag-tag yang lainnya. Jadi kita cukup menggunakan tag BR atau tag BR seperti ini tanpa harus menggunakan tag pembuka dan penutup, teman-teman. Mungkin video tutorial tentang pengenalan HTML cukupkan sekian. Apa saja sih yang akan kita bahas di video selanjutnya? Yang pertama yaitu membuat paragraf di HTML, yang kedua membuat heading di HTML, yang ketiga membuat list di HTML. Jadi tunggu teman-teman video selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.